Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam kebahagiaan bagi kita semua. Nah, pernah nggak sih kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana banyak diakibatkan oleh air, seperti bencana banjir yang menimpa seluruh wilayah di Sumatera Barat. Nah, melihat hal itu, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Ijaz Ilmi yang beranggotakan diantaranya Agusman Effendri, Az-Zahra Radiatul Jannah, Fauzan Amri, Salsabila Safardi, Syukra Alhamda Taslim, Trinovira akan memaparkan bagaimana ilustrasi bencana alam yang diakibatkan oleh air dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sains. Dirangkum dari sejumlah sumber, berikut ini bencana alam yang diakibatkan oleh air. Pokok pembahasan yang akan ditampilkan dalam video ini yaitu yang pertama, ada bencana akibat air menurut Al-Quran. Yang kedua, bencana akibat air menurut sains. Yang ketiga, korelasi Al-Quran dan sains terhadap bencana akibat air. Bencana akibat air yang pertama yaitu banjir. Banjir menurut sains adalah massa air yang diproduksi dari limpahan air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung sehingga menimbulkan genangan. Umumnya, banjir disebabkan karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian, banjir menurut Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 11 dan Quran Surah Al-Qamar ayat 11 sampai 13. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. Yang mana penafsiran dari surat Al-Haqqah ayat 11, ayat ini menerangkan azab yang telah ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh sehingga mereka semua musnah. Yang tinggal hanya orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh menaiki bahtera atau kapal. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya menaiki bahtera yang telah disediakan agar mereka tidak termasuk orang-orang yang tenggelam. Kemudian penafsiran daripada Quran Surah Al-Qamar ayat 11-13 yang mana dalam tafsir ilmi Kementerian Agama dijelaskan bahwa asal muasal air masih sulit diterangkan oleh para ahli pengetahuan alam. Sebagian orang ada yang merujuk kepada Injil bahwa banjir masa Nabi Nuh menggenangi seluruh permukaan bumi. Sedangkan menurut Harun Yahya, hanya sebagian permukaan bumi saja yang tergenang banjir, yaitu di daerah Timur Tengah. Meskipun hanya sebagian permukaan bumi yang tergenang banjir, tetapi kedalaman dan lamanya banjir melukiskan air yang sangat besar dan sulit diterangkan dari mana datangnya air. Selanjutnya, bencana akibat air yang kedua yaitu tsunami. Tsunami dalam sains dimaknai dengan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar mencapai dengan kecepatan 900 km per jam yang diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya tsunami, diantaranya morfologi dasar laut, geometri pantai, morfologi pantai. Nah, kemudian penafsiran ayat tentang tsunami ini terdapat pada Quran Surah At-Takwir ayat 6 dan Quran Surat An-Nur 40. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وإذا البحار سجرت. Yang mana penafsiran dari Quran Surat At-Takwir ayat 6 yaitu dalam kitab Mafatihul Ghaib, maksud dari air di lautan dipanaskan adalah ada sebuah gunung api di dalam air
Ketika gunung api di dalam air meletus, maka lautan akan mengering. Ketika air mengering, tiba-tiba air tersebut terkumpul lalu naik ke permukaan daratan tersebut runtuh dan membawa material ke permukaan sehingga daratan menjadi rata dengan air atau tsunami. Kemudian Quran Surat An-Nur ayat 40 yang mana penafsirannya diambil dari kitab Mahmud Yunus dalam tafsir Al-Quran Al-Karim. Ayat ini berkaitan dengan ayat di lamun ombak yang besar dan di atasnya ada awan yang hitam, maka di sana bercampurlah kegelapan dengan kegelapan sehingga seseorang mengeluarkan tangannya dan tidak dapat melihat. Bencana akibat air yang ketiga yaitu pencemaran air, yang mana pencemaran air ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 68-70. Pencemaran air menurut sains adalah setiap tambahan zat yang berbahaya yang menurunkan kualitas air sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembuangan kotoran tanpa perlakuan sebelumnya melalui saluran air serta pencemaran bahan kimia dari industri, pertanian, dan bidang swasta. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Kemudian, penafsiran ayat tentang pencemaran air yang terdapat dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 68-70 yang mana kami mengambil penafsiran dari Mahmud Yunus bahwa air yang kamu minum, kamukah yang meminumnya? Kamu kan yang menurunkannya dari langit atau kami jadikan air itu asin dan dapatkan kamu menawarnya. Sedangkan di dalam tafsir Ilmi Kemenak dijelaskan bahwa apabila air menjadi asin, maka air tersebut tidak bisa kita minum. Hanya saja air yang tidak bisa diminum tidak hanya air asin karena memiliki garam terlarut dalam konsentrasi tinggi. Air yang memiliki zat terlarut bahan apapun apabila konsentrasinya terlalu tinggi, maka akan menjadi racun. Adapun air yang telah mendapat bahan terlarut dalam konsentrasi tinggi sehingga tidak dapat diminum, bahkan tidak dapat dipakai untuk mencuci, maka air ini disebut dengan air tercemar. Adapun korelasi Al-Quran dan sains terhadap bencana akibat air. Air merupakan salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat penting dalam kehidupan makhluk di muka bumi. Sebaliknya, jika tidak ada air, maka makhluk hidup akan mengalami bencana. Pentingnya air sangat banyak dibahas dalam Al-Quran dan banyak mengandung isyarat tentang sains yang baru diketahui rahasianya oleh manusia akhir-akhir ini. Adapun Al-Quran dan sains memiliki korelasi atau hubungan dengan bencana akibat air, yang mana Al-Quran mengajarkan pentingnya menjaga alam dan menghindari perbuatan merusak lingkungan. Sedangkan sains memberikan pemahaman tentang fenomena alam seperti banjir, tsunami, dan pencemaran air, serta solusi teknologi untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Meskipun bencana akibat air membawa banyak penderitaan, ada banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diambil. Di antaranya, yang pertama kesadaran lingkungan, yang kedua solidaritas sosial, yang ketiga peningkatan kesiapsiagaan, keempat perbaikan infrastruktur, yang kelima pembelajaran bagi manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia haruslah menjaga alam dan lingkungan sekitar. Demikianlah pemaparan video dari kelompok 5. Semoga dari pemaparan video yang telah kami tampilkan, kami berharap informasi yang terdapat di dalamnya menjadikan kita semua lebih peduli kepada lingkungan. Dengan begitu, mari kita bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk melestarikan alam. Dalam pemaparan materi ini, kami menyadari terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan dalam pembuatan video, dan banyak hal yang perlu lagi kami tingkatkan. Maka dari itu, saran dan masukan dari rekan-rekan semua sangatlah penting dan berharga bagi kemajuan kami dalam berkreasi.
serta kami mohon maaf kepada rekan-rekan semua apabila dalam penampilan video ini kami berbuat kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung rekan-rekan semuanya, dikarenakan kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama kami. Semoga pesan ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.